pulang dulu ke Bandung nengok anak sama istri ya teman-teman, sobat subter semuanya. Bab 1971 sampai bab 1975. Begitu dia tiba di depan Penatua Tuking, Jenny baru saja mengulurkan tangannya dan hendak menyentuh dada Penatua Tuking. Tanpa diduga, wajah Penatua Tuking tiba-tiba memerah, dan dia mulai menggunakan energinya untuk melompat mundur 2 meter. Sebelum dia bisa mendapatkan kembali pijakannya, Penatua Tuking meraung dan mengutuk dengan wajah merah, "Kamu sangat muda, sangat tidak tahu malu, dan kamu benar-benar berencana untuk mempermainkan saya, seorang lelaki tua, di depan umum. Kamu benar-benar tak tahu malu." Li Fugui memiliki keterampilan telekinesis, dapat melihat pikiran orang lain kapan saja. Setelah Penatua Tuking mengucapkan kata-kata ini, Li Fugui tiba-tiba membuang senyuman lucu di wajahnya, dan kemudian mengutuk dengan marah, "Bajingan tua, aku baru saja memanggilmu Dewa Tua, aku sangat menghormatimu. Adalah orang yang berakal sehat, tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda tidak lebih baik daripada kelompok anak nakal Sanxingmen yang nakal. Tidak peka, Anda masih berani mengatakan bahwa kami sangat tidak tahu malu kamu, murid dari sekte Sanxing, mengucapkan kata-kata kotor kepada pacarku di depan umum. Apakah ini sopan? Ingat, kamulah yang tidak tahu malu dalam kejadian ini." Setelah menyelesaikan kata-kata ini dalam satu tarikan napas, wajah Penatua Tuking berubah dari merah menjadi pucat. Dia mengertakkan gigi dan melihat rui emas di tangan Li Fugui, yang seperti berputar. Dia hendak berbalik dan bertanya kepada anak buahnya apa yang terjadi sekarang. Tanpa diduga, Li Fugui, yang telah merasakan apa yang dipikirkan Penatua Tuking sebelumnya, berbalik terlebih dahulu, menatap salah satu murid Sanxing, dan bertanya dengan keras seperti guntur, "Katakan padaku, apa yang terjadi dengan pacarku barusan?" "Sudah kubilang, jika kamu berani berbohong, aku akan membunuhmu hari ini." Murid sekte Sanxing ini semuanya terkejut dari pertarungan sederhana antara Li Fugui dan Penatua Tuking barusan. Mereka menyadari bahwa penatua mereka bukanlah tandingan pemuda di depan mereka. Lebih-lebih lagi, anak ini membunuh 3 saudara laki-lakinya begitu dia muncul. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa Li Fugui membunuh tanpa berkedip. Di depan dewa pembunuh, jika mereka berbohong, Bao Buki akan membunuh mereka tanpa ragu-ragu. Menyadari hal ini, murid-murid sekte Sanxing yang ditanyai dengan dingin oleh Li Fugui buru-buru bersujud dan mengakui kesalahan mereka. "Li Guzu, kami salah. Kami tidak tahu bahwa kecantikan ini adalah pacarmu. Kami tahu dia adalah pacarmu, bagaimana kita bisa? Bagaimana kalau tidak menghormatinya?" Li Fugui tidak terburu-buru memaafkannya. Sebaliknya, dia menendangnya dengan keras, menjatuhkannya ke tanah, dan kemudian bertanya dengan keras, "Saya meminta Anda untuk memberitahu saya apa yang terjadi, dan saya tidak meminta Anda untuk segera mengakui kesalahan Anda kepada saya. Anda berkata, dari mulai saat aku muncul, kalian semua apa yang kalian katakan dan lakukan." Pria yang ditendang dan muntah darah itu segera bangkit dari tanah. Tangan menutupi dadanya. Keluarkan seteguk darah hitam. Kemudian dia mulai berbicara dengan gemetar. Proses masalahnya persis seperti yang dikatakan Zhang Jingjing. Tetapi, sebelum anak ini dapat menceritakan keseluruhan ceritanya, murid sekte lain yang hadir sudah gempar. "Apa-apaan ini? Saya tidak menyangka sekte Sanxing ada seperti ini. Ya, karena saya adalah murid dari 6 sekte besar, saya dapat melakukan apapun yang saya inginkan. Untungnya, ini terjadi pada lembah Guru Li. Jika itu terjadi pada kita,
Mungkinkah kita harus menderita kerugian ini? Petik 2. Bagaimana jika kita tidak memakannya? Master lembah adalah master sekte. Aduh, yang lemah memangsa yang kuat. Komentar. Di sekelilingnya sangat kasar. Wajah Tuking berubah ungu. Baru saja dimulai. Meskipun dia juga berpikir bahwa kemungkinan besar muridnya yang melakukan kesalahan. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa murid sekte Sanxing akan membuat kesalahan yang tidak boleh dilakukan. Saat ini, Penatua Tuking ingin menemukan celah di tanah dan merangkak ke dalamnya. Dia tidak membiarkan anak buahnya terus berbicara. Karena dia tahu jika bawahannya terus menceritakan keseluruhan cerita, dia mungkin akan mati di tempat. Murid yang berbicara sama sekali tidak melihat wajah Penatua Tuking. Menurutnya, sumber bahaya terbesar saat ini adalah Li Fugui. Selama Li Fugui tidak membunuhnya hari ini, dia bisa bertahan. Namun, saat dia sedang mengobrol tentang apa yang terjadi, tanpa diduga, Penatua Tuking tiba-tiba berbalik, mengaktifkan energinya, dan memukul dahi pria itu dengan telapak tangannya. Ledakan, hanya suara teredam yang terdengar. Pria yang berbicara tiba-tiba jatuh ke tanah, mengeluarkan darah dari mulutnya. Murid sekte Sanxing lainnya melihat pemandangan ini. Tubuhnya mulai gemetar. Li Fugui mengambil beberapa langkah lebih dekat ke Penatua Tuking. Setelah dia berdiri teguh, dia menatap mata Penatua Tuking dan menanyakan kata demi kata, "Penatua Tuking, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu masih ingin membunuh orang dan membungkam mereka?" "Tidak." Tenggorokan Tuking sepertinya tersumbat oleh batu. Dia membuka mulutnya. Tetapi meskipun ada ribuan kata yang tersembunyi di perutnya, dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun saat ini. Li Fugui melirik pria yang tergeletak di tanah. Dia melanjutkan kepada Penatua Tuking, "Mengapa Anda tidak berbicara? Lebih besar dari, apakah Anda ingin memberitahu saya sekarang bahwa Anda telah membunuh murid yang bersalah sehingga saya tidak akan melanjutkan masalah ini? Apakah kamu akan melawanku sampai mati?" Mata Penatua Tuking memerah, dan sekarang dia tahu mengapa Penatua Yao Guang meninggal. Ketika Anda bertemu dengan orang yang fasih yang berdiri di atas landasan moral yang tinggi dan tidak kenal ampun, akan aneh jika tidak marah sampai mati dengan sifat orang yang lebih tua. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Penatua Tuking menghabiskan hampir seumur hidup jasanya, menekan kemarahan di dalam hatinya, mencoba yang terbaik untuk tidak membiarkan dirinya marah, dan kemudian dengan suara gemetar, dia membisikkan 3 kata kepada Li Fugui, "Maaf." Suaranya tidak nyaring, tapi itu sangat menembus. Setelah mendengar 3 kata ini, murid sekte lain yang menonton terdiam, seolah-olah mereka telah melihat hantu, dan memandang Penatua Tuking di depan mereka. Meskipun mereka terus mengatakan sesuatu tentang Sanxing Man. Di tangan satunya, dia mengeluh tentang situasi saat ini di dunia seni bela diri kuno. Di samping itu, mereka ingin menjaga api tetap menyala dan membiarkan Penatua Tuking dan Li Fugui bertarung sehingga mereka dapat terus menyaksikan kegembiraannya. Tapi yang tidak dia duga adalah Penatua Tuking dari sekte Sanxing benar-benar berdiri dan mulai meminta maaf atas Li Fugui. Untuk mengetahui, sekte Sanxing adalah salah satu dari 6 sekte besar. Ini adalah sekte yang memiliki suara yang cukup di seluruh dunia seni bela diri kuno. Dan Penatua Tuking, sebagai salah satu dari 5 tetua sekte Sanxing. Meski berada di peringkat terbawah, namun di dunia seni bela diri kuno, dia bisa sejajar dengan pemimpin sekte kecil dan menengah lainnya. Karakter seperti itu, sekarang, setelah Li Fugui membunuh 3 murid sekte Sanxing, dia bisa meminta maaf kepada Li Fugui di depan umum.
Hal semacam ini tidak akan pernah terjadi di pikiran bawah sadar sekelompok murid sekte. Li Fugui sebenarnya mengira Penatua Tuking akan meminta maaf kepadanya di depan umum. Jadi setelah mendengar 3 kata ini, dia dengan cepat menjawab, "Penatua Tuking, apakah Anda meminta maaf kepada saya?" "Tunggu sebentar. Anda bilang Anda minta maaf kepada saya paling tidak. Kamu harus memberitahuku di mana kesalahanmu, kan?" Tindakan Li Fugui langsung membuat hati kecil Ning Jing dan Zhang Jingjing tercekat. Menurut pendapat mereka, Li Fugui benar-benar tidak masuk akal sekarang. Memikirkan hal ini, Ning Jing memimpin, mendatangi Li Fugui, dengan lembut menarik lengan baju Li Fugui, dan berbisik kepada Li Fugui, "Fugui, lupakan saja, karena Penatua Tuking telah meminta maaf. Kita tidak perlu terus bertahan." Li Fugui sedikit mengernyit. Dia berkata dengan serius kepada Ning Jing, "Saudari Ning, Jingjing, dan Jenny, kalian bertiga, dengarkan aku. Kalian semua adalah orang-orang terdekat di sekitarku. Jika ada yang menindasmu, maka mereka akan menamparkan wajahku." Li Fugui. "Ya, di mata orang luar, saya, Li Fugui, mungkin saja adalah penguasa lembah-lembah Baihua, orang termuda di sekte tersebut. Tapi saya tidak semudah itu untuk ditindas. Siapa yang ingin memanfaatkan saya karena ini, sial, aku pasti akan mempertaruhkan nyawaku untuk melawan." Li Fugui mencoba mempermalukan sekte Sanxing. Faktanya, pihaknya sedang bersiap untuk besok. Dia ingin memberitahu murid sekte lain yang hadir tentang masalah ini. "Selama saya, Li Fugui, memiliki hubungan yang baik dengan saya akan mempertaruhkan nyawa saya untuk menghadapinya. Tetapi jika Anda berencana untuk menargetkan saya, Li Fugui, juga ingin membunuh pihak lain. Sekalipun itu berarti mempertaruhkan nyawaku sendiri, aku tidak akan ragu. Tuking telah berada di Jianghu selama beberapa dekade." Tentu saja, dia melihat niat Li Fugui. Dia tahu di dalam hatinya bahwa dalam situasi ini, jika dia ingin menghadapi Li Fugui secara langsung, dia mungkin akan menjadi cahaya keberuntungan berikutnya. Lebih-lebih lagi, ketika mereka berdiskusi dengan sekte Beidou, mereka telah mendiskusikan bagaimana menghadapi Li Fugui. Dalam situasi ini, Li Fugui telah berdiri pada landasan moral yang tinggi. Jika Anda terus melawan Li Fugui, itu tidak akan banyak gunanya bagi Anda. Berpikir seperti ini, Tuking menolak melakukan apapun, dan hanya mengikuti pikiran Li Fugui dan berkata dengan lantang di depan umum, "Guru Li, kesalahan dari kejadian ini adalah sekte Sanxing kami. Ini adalah kesalahan kami karena kami tidak secara ketat menahan para murid di sekte, yang menyebabkan hal ini. Ini terjadi hari ini. Jangan khawatir, Anda telah membunuh 3 pelakunya, dan saya sendiri telah membunuh 1 orang. Jika ini tidak meredakan amarah Anda, saya dapat membunuh semuanya dari mereka. Keluar dan bunuh mereka semua, dan saya tidak akan mengatakan sepatah kata pun. Jika kamu tidak lagi marah, mohon maafkan kesalahan mereka. Saya berjanji tidak akan mengampuni mereka ketika saya kembali." Itulah yang Li Fugui ingin, sikap Tuking. Setelah Tuking menjatuhkan kata-kata ini, Li Fugui dengan cepat menyapanya dengan senyuman, melangkah maju dan berkata kepada Tuking dengan penuh kekaguman, "Kamu benar-benar seorang yang abadi. Kamu layak menjadi tetua dari sekte Sanxing. Kamu melakukan sesuatu secara berbeda dari tetua sekte lainnya. Bagaimana jika hal seperti ini terjadi? Jika menyangkut sekte lain, bagaimana mereka bisa melindungi anak-anak kecil mereka jika mereka tidak bisa melindungi mereka? Tapi di sini, Anda membunuh ketika Anda mengatakannya dan menghukum ketika Anda mengatakannya benar-benar sebuah contoh bagi kami."
Dalam hal ini, jika Anda merasa nyaman, bisakah Anda membawa saya bersama Anda? Tempat tinggal saat ini tepat bagi saya untuk belajar keras bersama Anda. Kata-kata ini membuahkan hasil. Murid sekte lain yang hadir semuanya tercengang. Dalam pandangan mereka, Li Fugui kini telah menyinggung sekte Sanxing sampai mati. Alasan mengapa Penatua Tuking tidak membunuh Li Fugui sekarang adalah karena dia tidak dapat mengalahkan Li Fugui di satu sisi, dan di sisi lain, sekte Sanxing adalah sekte yang besar. Bagaimanapun, reputasi sekte tersebut dipertimbangkan. Dalam hal ini, sekte Sanxing sudah bersalah jika Penatua Tuking membunuh Li Fugui sekarang. Di masa depan, pengaruh Sanxing Men dalam sekte tersebut akan sangat berkurang. Namun jika Anda berada di tempat yang tidak ada siapa-siapa, berdasarkan pemahaman mereka tentang sekte Sanxing, Penatua Tuking pasti akan mencoba segala cara untuk membunuh Li Fugui. Tapi anak ini, tanpa menyadari betapa berbahayanya dia, sebenarnya berencana untuk belajar dengan Penatua Tuking. Di mana pembelajarannya di sini, dia jelas-jelas mengikuti Penatua Tuking untuk mati. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, beberapa murid sekte yang lebih muda berkata kepada Li Fugui dengan cepat, "Li Guzu, menurutku lebih baik lupakan belajar. Konferensi sekte akan diadakan besok. Jika kamu benar-benar ingin belajar, kamu bisa menunggu konferensi sekte selesai." Ya, Tuan Lembah Li, jangan lari. Tuan Lembah Li, kami baik hati. Li Fugui mendengar bujukan di sekelilingnya dan menyimpan wajah-wajah asing ini di dalam hatinya. Kemudian dia melambai kepada semua orang dan berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa. Meskipun saya adalah pemilik lembah Baihua, saya masih junior di depan Dewa Lama. Pasti akan setuju dengan senang hati." Saat ini, bahkan Jenny pun bisa melihat pikiran orang-orang di sekitarnya. Dia segera mendekati Li Fugui dan berbisik di telinga Li Fugui, "Fugui, menurutku kita harus melupakan belajar. Pernahkah kamu melihat apa maksud murid sekte di sekitar ini? Aku mengerti. Sepertinya hidupmu akan dalam bahaya jika kamu mengikuti sesepuh ini." Karena Li Fugui memutuskan untuk bertarung dengan sekte Sanxing dan mencari tahu detailnya, dia tentu saja ingin mengetahui detail dari sekte Sanxing. Sekarang dia bertarung melawan Penatua Tuking sendirian. Meski dilihat dari kekuatannya, kekuatan Penatua Tuking seharusnya berada pada tahap awal Nasjen Sol. Tetapi berdasarkan apa yang Penatua Tuking pikirkan barusan, Penatua Tuking menempati peringkat terakhir di antara 5 tetua sekte Sanxing. Artinya, di depan Penatua Tuking, ada 4 penatua lainnya. Apakah keempat tetua ini sekuat Penatua Tuking, atau hanya sedikit lebih kuat dari Penatua Tuking? Ini harus diklarifikasi sebelum pertemuan sekte diadakan secara resmi. Melihat ekspresi khawatir di wajah Jingjing, Jenny dan lainnya, Li Fugui berkata, "Saya tidak berpikir Penatua Tuking akan membunuh saya karena masalah sepele seperti itu, bukan?" Sambil tersenyum, "Tidak apa-apa. Saya baru saja pergi untuk mengobrol dengan Penatua Tuking." Tuking melihat sekeliling. Dia sekarang bisa dikatakan telah dibakar oleh Li Fugui. Jika dia menyetujui permintaan Li Fugui, maka langkah selanjutnya adalah memancing serigala tersebut ke dalam rumah. Ketika Li Fugui tiba di kediaman mereka, dia bertemu dengan Penatua Huo Qing. Dengan amarah Penatua Huo Qing, keduanya pasti akan bertarung. Won, semua yang terbaik. Mulai sekarang, mereka tidak perlu khawatir. Pertemuan sekte berikutnya akan diadakan. Dan yang perlu mereka lakukan hanyalah mendistribusikan kembali ladang ramuan Li Fugui di desa Xiaoxi. Namun jika Anda kalah,
Kemudian sekte Sanxing mereka akan menjadi bahan tertawaan dalam konferensi sekte ini seperti halnya sekte Beidou. Namun jika Anda tidak setuju, Li Fugui berteriak seperti dewa tua. Dan ia juga menunjukkan rasa hormat dari generasi muda kepada orang yang lebih tua. Sebagai tetua dari sekte Sanxing, jika dia tidak memiliki toleransi seperti ini, bukankah itu akan membuat murid sekte di seluruh dunia tertawa terbahak-bahak? Tepat ketika Tuking ragu-ragu, tanpa diduga, sebuah suara wanita tiba-tiba terdengar dari kejauhan. "Tetua, Penatua Huoking ingin Anda membawa lembah Guru Li ke kediaman kami." Dilihat dari usianya, gadis ini pasti berusia tidak lebih dari 20 tahun. Li Fugui sedikit terkejut. Dia tidak menyangka sekte Sanxing akan memiliki murid perempuan yang begitu muda. Dia segera berbalik dan mengikuti suara itu. Segera, dia melihat seorang gadis berusia 28 tahun mengenakan gaun panjang berwarna cian dengan sanggul di kepalanya dan rambutnya diikat dengan jepit rambut perak. Gadis itu berwajah bulat, meski tingginya hanya sekitar 1,6 meter. Tapi secara keseluruhan terlihat lucu. Ning Jing dan Zhang Jingjing melihat mata Li Fugui. Kedua pria itu melangkah maju dengan cepat, satu kiri dan satu kanan. Ambil tindakan bersama, dia mencubit keras daging lembut pinggang Li Fugui. Li Fugui kesakitan dan buru-buru melepaskan diri dari cengkeraman kedua gadis itu dengan seringai di wajahnya. Ning Jing membungkuk lagi dan bertanya pada Li Fugui dengan suara rendah, "Katakan padaku, kapan kamu tahu bahwa ada murid perempuan di sekte Sanxing?" Zhang Jingjing juga memutar matanya lebar-lebar pada Li Fugui dan berkata dengan marah, "Itu benar. Izinkan saya memberitahu Anda mengapa Anda harus pergi ke Sanxingmen kali ini, dan Anda masih memiliki niat buruk seperti itu. Saya beritahu Anda, jika Anda benar-benar pergi ke sana kali ini, tunggu sampai Sister Duo-Duo naik gunung. Saya akan melakukannya, saya pasti akan memberitahunya tentang ini." Ning Jing juga mengeluarkan peringatan, mengatakan kata demi kata, "Fugui, ingat, saya tidak bergabung dengan Duo-Duo untuk berurusan dengan Anda sebelumnya, karena saya merasa semua yang Anda lakukan adalah..." Ini demi keselamatan kita. Tapi kali ini, jika kamu masih terlibat dengan gadis kecil dari Sanxingmen ini, jangan salahkan Duo-Duo dan aku karena mengenakan celana yang sama. Li Fugui benar-benar bingung ketika mendengar ini. Dia meringis. Dia memandang Ning Jing dan Zhang Jingjing tanpa daya. Sambil merentangkan tangannya, dia berkata dengan polos, "Saudari Ning, Jingjing, apa yang kamu bicarakan? Saya akan pergi ke Sanxingmen. Saya punya rencana sendiri. Ada begitu banyak orang di sini, jadi tidak nyaman bagi saya untuk memberitahu Anda. Tapi kalian, lihat ekspresi wajah kalian. Sepertinya aku, Li Fugui, adalah tipe orang yang tidak bisa membuka kakinya ketika melihat seorang wanita." Ning Jing memelototi Li Fugui dan berkata dengan marah, "Benarkah? Dalam hal ini, kami mempercayai intuisi kami sendiri." Zhang Jingjing juga mengangguk dan berkata, "Lihat caramu memandang gadis ini barusan. Kamu ingin mengalihkan pandanganmu darinya." Saat dia mengatakan ini, Zhang Jingjing tidak lupa. Dia berbalik dan menatap gadis yang berjalan ke arahnya, lalu berbisik kepada Li Fugui. Lagi pula, gadis ini sepertinya dia belum berusia 18 tahun rukun dengannya. Li Fugui hampir pusing. Awalnya, dia tidak ingin memberitahu Ning Jing dan Zhang Jingjing pemikirannya yang sebenarnya. Tapi sekarang, melihat sorot mata kedua orang itu, dia tahu jika dia tidak memberitahu Hua Duo, mereka mungkin merusak reputasi mereka di depan Hua Duo.
Dia tidak takut dengan apa yang akan dilakukan Hua Duo padanya. Kuncinya adalah, cinta itu saling menguntungkan, meskipun ada banyak wanita di sekitarku. Tapi semua wanita ini dapat diterima oleh Hua Duo dan lainnya. Kalian berdua datang ke sini dulu, kata Li Fugui, meminta Ning Jing dan Zhang Jingjing untuk mengikutinya. Keduanya mengikuti Li Fugui. Sesampainya di posisi sekitar 10 meter dari Penatua Tuking, Li Fugui berkata sambil setengah tersenyum kepada semua orang di sekitarnya, "Saya ingin tahu apakah kalian bisa menyebar. Saya punya beberapa kata pribadi untuk diucapkan kepada kedua kekasih saya." Segera setelah kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir mati rasa. Para murid sekte tersebut, sangat sedikit orang yang mengatakan hal menjijikkan seperti itu di depan umum. Meski banyak dari mereka yang akan menikah dan punya anak, namun di antara murid sekte tersebut, kebanyakan dari mereka menikah dan memiliki anak hanya untuk melanjutkan keturunan. Itu tidak ada hubungannya dengan cinta. Zhang Jingjing dan Ning Jing mendengar Li Fugui memanggil mereka sayang di depan umum. Wajah kedua gadis itu langsung memerah hingga ke leher. Saat ini, mereka juga berharap bisa menemukan celah di tanah dan merangkak masuk. Lihatlah Li Fugui lagi. Dia tampak acuh tak acuh. Setelah semua orang di sekitarnya mulai bubar, dia berbisik kepada Ning Jing dan Zhang Jingjing. Pertama, saya tidak tahu ada murid perempuan di sekte Sanxing sebelumnya. Aku baru saja mendengar suara itu. Alasan kenapa aku menoleh bukan karena aku menyukai gadis kecil yang baru saja muncul di depan kami, tapi karena aku penasaran masih muda. Sangat kecil. Ketiga, saya pergi ke Sanxingmen hanya untuk mengetahui detail Sanxingmen. Pada titik ini, Li Fugui berhenti. Setelah melihat ekspresi wajah Ning Jing dan Zhang Jingjing berangsur-angsur berubah. Li Fugui melanjutkan, Anda juga tahu bahwa konferensi sekte akan diadakan besok. Jika saya tidak segera mengetahui detail sekte besar lainnya, jika saya bertemu seseorang yang lebih kuat dari saya besok, saya tidak akan siap. Dia bisa mati kapan saja. Tentu saja, tidak masalah jika aku mati. Tetapi masalahnya adalah, aku membawamu ke sekte Tiangang kali ini. Jika nyawamu diambil karena aku di bawah Jiuquan, aku akan malu padamu. Kata-kata Li Fugui sangat menyedihkan. Ketika Jing Jing dan Zhang Jingjing mendengar ini, mata mereka tidak bisa menahan air mata. Tadi, mereka mengira Li Fugui pergi ke Sanxingmen karena dia punya motif tersembunyi. Tapi sekarang, mereka tahu bahwa semua yang dilakukan Li Fugui adalah untuk mereka. Dalam keadaan seperti itu, mereka sebenarnya salah paham terhadap Li Fugui. Pikirkan tentang itu, mereka sebenarnya bukan siapa-siapa. Fugui, aku salah. Aku seharusnya tidak meragukanmu. Jangan khawatir, pergilah ke Sanxingmen untuk menanyakan situasinya. Jangan khawatir. Kami pasti tidak akan berkeliaran ketika kami kembali lagi nanti. Apalagi menimbulkan masalah untukmu. Ya, Fugui, jika tidak aman bagimu sendirian, kami bisa tinggal bersamamu. Bahkan jika kami mati, kami bisa mati bersama. Zhang Jingjing dan Ning Jing menyelesaikan kata-kata ini. Li Fugui ada di depan semua orang. Dia membuka tangannya dan memeluk kedua gadis itu. Di mata semua orang yang iri, Li Fugui masing-masing mencium kening Jing Jing dan Zhang Jingjing. Si Yu, murid perempuan yang berdiri di samping Penatua Tuking, tercengang. Dia dibesarkan di Sanxingmen sejak dia masih kecil. Dalam pikirannya, tapi murid sekte tersebut tidak punya hak untuk jatuh cinta sama sekali. Dan sekarang, di puncak sekte Tiangang,
Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa seorang murid sekte tersebut akan melakukan hal yang memalukan seperti itu. Dahi Tuking ditutupi garis-garis hitam. Melihat mata Si Wei yang penuh harap, Penatua Tuking memarahinya dengan dingin, "Apa yang kamu lihat? Mengapa kamu tidak segera kembali dan memberitahu Penatua Huo King bahwa saya akan segera kembali?" Si Wei dengan cepat menarik pandangannya, menundukkan kepalanya, seperti anak kecil yang membuat sebuah kesalahan, dan menjawab, "Baiklah Penatua, saya akan kembali dan memberitahu Penatua Huo King segera." Setelah Si Wei selesai berbicara, dia hendak berbalik dan pergi. Tanpa diduga, Penatua Tuking tiba-tiba teringat sesuatu. Dia memarahi Si Wei lagi, "Berdiri di sini, tunggu sampai saya selesai berbicara." Si Wei berhenti, berbalik dengan patuh, menundukkan kepalanya dan bertanya, "Tetua, tolong beritahu saya." Penatua Tuking berkata dengan dingin, "Ingat, saya akan memberitahu Penatua Huo King ketika aku kembali. Aku sudah punya ide di benakku tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini dan memintanya untuk tidak mengambil tindakan besar." Si Wei mengangguk lagi dan setuju. Lalu dia berbalik dan cepat-cepat pergi dari kejauhan. Setelah Li Fugui mencium Ning Jing dan Zhang Jingjing, dia melepaskan kedua gadis itu. Setelah menuntun mereka berdua menuju Jenny, Li Fugui berkata dengan serius kepada Ning Jing dan yang lainnya, "Sebentar lagi hari akan gelap. Kamu kembali lebih awal untuk membeli makanan. Aku akan pergi ke Sanxingmen dan aku akan kembali. Jenny, kekuatanmu cukup bagus sekarang, ingat. Tetaplah di sini, jika seseorang berencana menindasmu di gunung, abaikan saja instruksi yang kuberikan padamu sebelumnya." Pada titik ini, Li Fugui berhenti, melihat sekeliling murid sekte di sekitarnya, meninggikan suaranya, dan berkata-kata demi kata, "Jika seseorang berani mencoba menyerangmu, kamu dapat mengubahnya menjadi mumi ketika saatnya tiba. Sesuai persetujuan, dan mengambil inisiatif untuk melupakannya." Mencium pipi Li Fugui. Setelah mereka berpisah, dia berbisik kepada Li Fugui dengan ekspresi penuh kasih sayang di wajahnya, "Fugui, kamu harus berhati-hati. Jika kamu dalam bahaya, kamu dapat segera kembali dan kami akan membantumu." Saat itu, sekali lagi, darah para murid sekte di tempat kejadian mendidih. Baru saja Li Fugui mencium Zhang Jingjing dan Ning Jing. Hal ini telah menyegarkan pemahaman mereka tentang dunia seni bela diri kuno. Sekarang, tanpa diduga, bahkan wanita asing pun akan memperlihatkan bibir merahnya kepada Li Fugui. Siapa yang bisa melihat hal semacam ini dan tidak tergerak? Dan Li Fugui, tapi sepertinya itu semua wajar saja. Dihadapkan pada instruksi Jenny, dia tersenyum dan berkata, "Oke, saya mengerti. Tetapi Anda dapat yakin bahwa saya tidak akan berada dalam bahaya apapun." Setelah mengatakan ini, Li Fugui mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Ning Jing dan Zhang Jingjing. "Baik." Jenny melambaikan tangannya. Sedangkan rombongan kembali dengan cara yang sama. Li Fugui memandang Penatua Tuking lagi dan berkata sambil tersenyum, "Penatua Tuking, bisakah kami pergi ke kediaman Anda di Sanxingmen sekarang?" Penatua Tuking mencibir dan berkata, "Tuan Li, silakan maju." Pada saat yang sama Li Fugui dan Penatua Tuking sedang menuju ke kediaman Sanxingmen. Nona Siyu telah tiba di halaman kecil tempat gerbang Sanxing berada sebelumnya. Baru saja masuk melalui gerbang halaman, Siyu dengan cepat melangkah maju dan berlutut di depan gurunya, Penatua Huo King. "Tuan, Penatua Tuking akan segera datang bersama Li Fugui." Wajah Penatua Huo King memerah, seolah-olah ada lapisan cat merah di wajahnya. Di telapak tangannya,
Vitalitas yang berkobar seperti api yang menggelinding, memancarkan gelombang lampu merah. Dengarkan apa yang dikatakan Siwe. Penatua Huo King menarik kekuasaannya. Berdiri perlahan, dia bertanya sambil setengah tersenyum, apakah anak ini benar-benar bersedia datang ke sekte Sanxing kita? Siyu mengangguk dan berkata, "Ya, Tuan, namun, Penatua Tuking meminta saya untuk menyampaikan pesan kepada Anda." Berbicara tentang ini, Siyu tiba-tiba berhenti. Penatua Huo King menunduk, memandang Siyu yang sedang berlutut di depannya, dan bertanya dengan penuh minat, "Apa yang kamu bicarakan?" Siyu tidak menyembunyikan apapun, dia mengucapkan kata-kata Penatua Tuking dengan tepat. Setelah mendengarkan perkataan Siyu, Penatua Huo King tercengang. Beberapa garis hitam terlihat jelas di keningnya. Beberapa detik kemudian, dia bertanya dengan dingin, "Apa maksud Penatua Tuking? Apakah dia tahu apa yang harus dilakukan mengenai masalah ini? Mungkinkah kedatangan saya ke Sekte Tiangang tidak diperlukan?" "Siyu, izinkan saya bertanya kepada Anda. Li, apakah itu benar atau salah bahwa Fugui membunuh 3 murid Sekte Sanxing kita?" Siyu menjawab dengan serius, "Itu benar, Penatua Huo." King terus bertanya, "Jadi, apakah Li Fugui terluka sekarang?" Dia mengatakan ini, Penatua Huo King tiba-tiba mengutuk dengan marah, "Sialan, kamu membunuh 3 murid Sekte Sanxing saya. Dan Tuking yang lebih tua ini sebenarnya mengatakan kepada saya untuk tidak mengambil tindakan besar. Mungkinkah nyawa murid Sekte Sanxing kita begitu murah?" Yue berkata dengan hati-hati, "Guru, saya pikir sejak Penatua Tuking mengatakan ini, dia pasti memiliki niatnya. Lagi pula, bukankah kita sudah membahas rencana untuk menangani Li Fugui? Jika kita memiliki konflik dengan Li Fugui sekarang, bukankah ini membawa api perang kepada kita terlebih dahulu?" Penatua Huo King tiba-tiba melangkah maju, meraih keras Siyu, mengangkatnya dari tanah, dan bertanya dengan marah, "Siyu, apa maksudmu? Apakah kamu ingin mengajariku caranya melakukan sesuatu sekarang?" Wajah Siyu menjadi pucat, matanya penuh ketakutan. Orang lain mungkin tidak tahu seberapa besar amarah Penatua Huo King. Tapi Siyu mengetahuinya dengan baik, di antara 5 tetua dari Sekte Sanxing asli. Penatua Huo King adalah penatua peringkat keempat, meskipun kekuatannya telah mencapai tahap awal jiwa yang baru lahir. Namun temperamen Penatua Huo King seperti seorang pejuang kuno yang baru saja memulai. Marah. Setiap kali terjadi sesuatu yang tidak berjalan sesuai keinginannya sendiri, murid Sekte Sanxing yang menangani masalah ini pada dasarnya akan mati tanpa tempat pemakaman. Di samping itu, 5 tetua dari Sekte Sanxing, murid termuda dari 4 tetua lainnya kini berusia 40-an. Namun murid tertua Penatua Huo King, dia, baru saja berusia 18 tahun ini. Di mata orang lain, mungkin karena dia, Siyu, kuat, tetapi situasi sebenarnya adalah sebagian besar mantan murid Penatua Huo King telah meninggal di tangan Penatua Huo King. Akhirnya, ketika Penatua Huo King tidak memiliki murid untuk mengikutinya, Sekte Sanxing membuat pengecualian dan menyerahkannya kepada Penatua Huo King, dan dia menjadi murid Penatua Huo King. Sekarang melihat ekspresi wajah Penatua Huo King, Siyu mulai berpikir bahwa dia sudah mati kali ini. Untuk tetap hidup, Siyu segera mengakui kesalahannya dan berkata dengan air mata mengalir di wajahnya, "Guru, saya salah. Mohon maafkan saya tidak akan pernah berani berbicara lagi di masa depan. Tolong." Wuh. Penatua Huo King mendengus dingin terdengar suara. Siyu terlempar keluar gerbang dengan santai. Itu suatu kebetulan. Tepat ketika Siyu diusir dari gerbang,
Li Fugui dan Penatua Tuking kebetulan tiba kurang dari 10 meter dari gerbang. Ketika Li Fugui melihat seorang gadis muda tiba-tiba terbang keluar dari gerbang, dia tidak banyak berpikir dan segera bergegas menuju gadis itu. Tepat saat bulan terbenam akan segera terbenam. Sepasang tangan tiba-tiba muncul di belakangnya dan memeluknya erat. Saat mata mereka bertemu, Siyu langsung terpesona oleh tatapan berapi-api Li Fugui. Rona merah muncul di wajahnya. Dia memalingkan muka dengan sedikit rasa malu. Dengan senyuman tipis di bibirnya, Li Fugui dengan lembut membantu Siyu berdiri. Tunggu sampai Siyu berdiri teguh. Li Fugui bertanya, "Apakah Anda menghubungi King Gong? Mengapa Anda terbang keluar halaman?" Siyu jelas-jelas terkejut. Dia tidak menyangka Li Fugui akan bertanya seperti ini padanya. Siyu setengah membuka mulutnya. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Penatua Tuking mengerutkan kening, melihat ke samping ke arah Siyue, dan bertanya dengan dingin, "Saya meminta Anda untuk membawa pesan kepada Penatua Huo King. Apakah Anda sudah membawanya?" Saya berpikir dalam hati, jika Anda tidak meminta saya untuk memimpin, saya tidak akan diusir dari halaman oleh guru. Untungnya, lembah Guru Li muncul tepat waktu. Jika tidak, jika dia jatuh ke tanah sekarang, dia akan hancur menjadi pae daging. Saya pikir begitu, tapi Siyu pasti tidak akan mengatakan itu. Wajahnya memerah. Dia menundukkan kepalanya, dan menjawab dengan suara rendah, "Saya telah membawakan Anda kata-kata yang lebih tua." Penatua Huo King keluar dari halaman, berdiri di pintu masuk kompleks. Dia memandang Li Fugui di depannya, matanya penuh dengan jijik. Li Fugui melangkah maju sambil tersenyum dan membungkuk untuk menyapa Penatua Huo King. Penatua Huo King, Junior Li Fugui. Sebelum Li Fugui selesai berbicara, Penatua Huo King berbicara langsung dan bertanya kepada Penatua Tuking. "Tuking, apa yang terjadi? Sekte Sanxing kami telah berjalan di dunia seni bela diri kuno selama bertahun-tahun, dan murid kami tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Mengapa seseorang mengambil nyawa 3 murid kami kali ini?" Dapat dilihat, orang yang ditanyai oleh Penatua Huo King sekarang adalah Tuking. Sebenarnya, itu untuk memamerkan telinga Li Fugui. Meskipun Li Fugui merasa sedikit tidak nyaman, dia selalu tersenyum santai dan berdiri di samping tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Penatua Tuking berada dalam kebingungan. Alasan mengapa dia meminta Siyu kembali lebih awal untuk memberikan pesan kepada Huo King adalah untuk menghindari konflik antara Huo King dan Li Fugui. Tapi sekarang tampaknya, pasti akan ada pertarungan sengit antara Huo King dan Li Fugui. Pikirkan ini, Tuking memaksakan senyum tipis di wajahnya dan berkata terus terang kepada Penatua Huo King. "Huo King, masalah ini agak rumit. Guru Lembah Li datang ke sini hari ini khusus untuk mengunjungi sekte Sanxing kami." Huo King menahan hatinya. Sebuah bola api, wajahnya memerah. Dia memblokir pintu masuk ke halaman dengan tangan terkepal. Setelah melirik ke arah Penatua Tuking, Huo King berkata-kata demi kata, "Tuking, saya melihat kamu sedikit lelah hari ini. Kamu harus masuk dan istirahat lebih awal untuk mempersiapkan pertemuan sekte besok. Saya akan bersenang-senang di sini bersama Lembah Guru Li. Mari kita bicara. Mengapa Anda ingin ngobrol dengan Li Fugui?" Jelas sekali dia ingin bertarung sampai mati dengan Li Fugui. Penatua Tuking tahu betul betapa kuatnya Li Fugui. Sebagai master di tahap awal Naschen Soul, dia tidak bisa membunuh Li Fugui secara instan, apalagi Huo King.
Meskipun Huo Qing mencapai tahap awal Yuanying 3 tahun lebih awal darinya, hingga saat ini, kekuatan Huo Qing masih dalam tahap awal Yuanying. Segmen belum dipromosikan. Dalam situasi ini, Huo Qing dan Li Fugui sangat ingin berusaha sekuat tenaga. Tidak baik, penatua Huo Qing adalah Fluke berikutnya dari Sekte Beidou. Dan Sekte Sanxing mereka juga akan menjadi Sekte Beidou berikutnya. Untuk mencegah hal seperti ini terjadi, Tu Qing hanya menurunkan postur tubuhnya, buru-buru mendekati Huo Qing, dan buru-buru berkata kepada Huo Qing, "Penatua Huo Qing, jika terjadi sesuatu, ayo kita pergi ke halaman untuk berbicara. Ini bukan tempat untuk berbicara. Selain itu, lembah Guru Li sangat kuat, dan saya telah bertarung melawannya. Juga, penatua Huo Qing memiliki temperamen yang buruk. Dia telah berjalan menyamping di dunia seni bela diri kuno selama beberapa dekade. Sekarang, dia melihat Li Fugui, seorang anak laki-laki dengan rambut kuning berdiri di depannya, yang baru saja memukuli sampai mati 3 murid Sekte Sanxing mereka. Hal semacam ini sangat memalukan dan memalukan bagi Sekte Sanxing dan saya sendiri. Jika Li Fugui diizinkan masuk ke halaman kecil yang diatur oleh Sekte Tiangang hari ini dan ikut campur dalam wilayah Sekte Sanxing mereka, Sekte Sanxing akan menjadi bahan tertawaan di dunia seni bela diri kuno di masa depan. Harga diri, ini sangat diperlukan bagi semua orang. Jadi ketika penatua Tu Qing setengah mengucapkan kata-katanya, penatua Huo Qing langsung mematahkan wajahnya dan berkata dengan keras, "Penatua Tu Qing, hari ini di depan semua murid di sekte, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Datang ke Tiangang, Zong, kamu dan aku adalah wajah dari Sekte Sanxing. Dan perilaku anak ini bukanlah tamparan di wajah kita. Lebih kasarnya, itu seperti kotoran di leher Sekte Sanxing kita." Keadaannya, jika kita masih membiarkan anak ini memasuki halaman kecil, menurut Anda bagaimana sekte di dunia akan memperlakukan kita? Wajah penatua Tu Qing menjadi pucat, melihat bahwa dia tidak dapat menghentikan Huo Qing untuk melakukan pertarungan sengit dengan Li Fugui. Dalam keputusasaan, penatua Tu Qing hanya bisa menurunkan postur tubuhnya dan dengan cepat berkata kepada Li Fugui, "Li Guzu, sepertinya kamu tidak dapat mendiskusikannya dengan saya hari ini. Atau haruskah kita menunggu sampai hari lain?" Dalam hatinya, tapi dia diam-diam berdoa, "Adik, meskipun kamu memberiku bantuan hari ini, cepatlah kembali. Jika kami terus membuat masalah di sini, bagaimana kamu akan membiarkan kami mengakhirinya?" Hal seperti ini membuat Tu Qing sangat malu. Dia tahu bahwa meskipun dia dan penatua Huo Qing bergabung, mustahil untuk mengalahkan Li Fugui. Sekarang Huo Qing menolak untuk mendengarkan bujukan dan bersikeras untuk mengambil tindakan bersama Li Fugui. Tunggu sampai Anda mulai mengambil tindakan. Jika dia membantu penatua Huo Qing dan 2 tetua dari Sekte Sanxing dikalahkan oleh Li Fugui, reputasi Sekte Sanxing akan anjlok. Tapi jika dia tidak membantu Huo Qing, dari sudut pandang sekte lain, pasti akan ada perselisihan di dalam Sekte Sanxing. Sampai saat itu, sekte di seluruh dunia akan bangkit untuk menyerang, dan Sekte Sanxing mereka akan didorong ke garis depan. Jadi, solusi terbaik saat ini adalah membiarkan Li Fugui segera pergi. Selama Li Fugui pergi, Huo Qing tidak akan mengejarnya ke tempat di mana Li Fugui sedang beristirahat untuk menimbulkan masalah baginya, bukan? Sayangnya, Tu Qing masih meremehkan sifat penatua Huo Qing. Sebelum Huo Qing menunggu Li Fugui membuat pernyataan, dia mendengus dingin, mengedarkan energi di tubuhnya, dan dalam sekejap mata berdiri kurang dari 2 meter dari Li Fugui, berkata dengan dingin, "Tuan Li,
karena kamu di sini, apakah kamu pikir kamu bisa meninggalkanku dengan mudah hari ini? Tu King menghentakkan kakinya dengan cemas. Dia hendak mendekati Penatua Huo King dan memberitahu Huo King, kamu bukan tandingan Li Fugui. Bersambung.